future. Join us in a festival that promises to be extraordinary because Bali is extraordinary. Join us in a festival that promises to be extraordinary because Bali is extraordinary. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Selamat datang di Ubud Writers and Reader Festival tahun 2021. Tahun ini festival kembali dengan tema Mulat Sarira yang tentunya diinspirasi oleh ajaran filosofis Bali tentang introspeksi diri. Jadi dari tanggal 8 hingga 17 Oktober kita akan mengeksplorasi tema tentang introspeksi diri, renungan kebudayaan, dan hak asasi manusia. Kita mencoba menelisik apa sesungguhnya yang menyatukan kita sebagai manusia, apa yang memisahkan kita, apa yang menggerakkan hati kita. Nah, dalam konteks ini, hari ini kita sangat terhormat menerima kedatangan salah seorang penulis terbaik Bali. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Iwayan Juniarta. Saya akan memandu diskusi selama 1 jam ke depan ini. Dan saya sangat bangga akan memandu diskusi bersama Ida Cokorda, istri Rakel Sawitri Sideman. Lebih dikenal sebagai Cok Sawitri. Ini salah satu manusia multidimensional yang dimiliki Bali. Seorang penulis yang sangat sukses, karya-karyanya dari Sukasoma sampai trilogi Jirah, sesungguhnya bukan hanya sebuah upaya untuk merepresentasi, memaknai ulang bagaimana peran perempuan dalam kesejarahan kita, tapi juga sebuah upaya untuk meletakkan secara lebih objektif dialog lintas agama, dialog lintas kultural, dan pergolakan filosofis yang terjadi di masa lalu Nusantara, yang sesungguhnya secara diam-diam juga mempengaruhi masa kini dan masa depan Indonesia. Selain sebagai penulis yang sangat mumpuni, Cokorda juga seorang aktivis sosial, aktif dalam gerakan yang selama ini dikaitkan dengan feminisme, meskipun Cok Sawitri menolak menyebut dirinya sebagai feminisme, dia menyebut dirinya sebagai manusia merdeka, gitu. Tapi gerakan-gerakannya seperti Bali Sruti, gitu, banyak bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan dan anak-anak. Cok juga seorang komentator sosial yang luar biasa, gitu. Jadi kalau mereka yang mengikuti Facebooknya Cok itu mirip dengan film Korea, emosi kita akan diaduk-aduk, kadang-kadang kita sepakat dengan Cok, kadang-kadang kita kesel karena kenakalan-kenakalannya, dan kadang-kadang kita berharap bahwa saya misalnya sudah sangat lama berteman dengan Cok, kita merindukan masa-masa di mana Cok masih bisa kita ajak minum wine bareng dan merokok bareng. Gitu. Jadi tanpa berpanjang kata, saya langsung saja Cok, gitu lah. Jadi Cok tadi minta secara khusus jangan sampai sesinya membosankan. Saya jamin tidak akan membosankan. Paling nanti kita disela oleh anjing peliharaannya Cok. Gimana si Lik-Lik Cok?
di depan sudah diamankan sama Cok Akti. Cok, Mulat Sariro ini sering kali disebut-sebut dalam pidato-pidato para pejabat segala macam gitu. Dan selalu arti sederhananya itu introspeksi diri. Saya sesungguhnya sangat ingin tahu gitu, dalam pandangan Cok Savitri, Mulat Sariro itu apa sih? Sebenarnya Mulat Sariro ini payung besar, juga tanah besar, tanah yang luas. Tapi dia juga sublimasi banget kepada diri. Karena itu sering sekali kan diartikan, ya kayak Jun sekarang menerjemahkan self reflection. Sebenarnya dalam pemahaman kita tentang Mulat Sariro ini yang paling dekat ya dalam konteks prakteknya orang Bali itu dari dulu kan yang kita ngomong hane tan hana itu namanya itu kan selalu ada langsung dan tiada, ya. Ada dan tiada dibilang. Ada. Sebenarnya ini kan connects dia dengan gerakan apa ya, New Age spiritual zaman sekarang sebenarnya hane tan hana, karena sebenarnya arti secara pengidap namanya di Bali itu ini adalah kesadaran. Nah, kesadaran ini yang sebenarnya kemudian menjembatani bagaimana langkah-langkah orang Bali dalam proses hidupnya sehari-hari, dalam relasi sosialnya, itu bertemulah dia dalam konsep yang kecil ya. Saya menyebutnya konsep kecil. Jadi Mulat Sariro ini kemudian karena dia payung hilang dia. Dia sebagai tanah dia hilang gitu. Yang muncul di depan salah satunya yang paling akrab dengan dunia saya, dunia kamu, John. Wirage, wirame, wirase. Itu sebenarnya langkah Mulat Sariro. Tetapi kalau mau diserem-seremkan, dikaitkan dengan pandemi sekarang itu misalnya ini jalan Bairawe Niwerti. Coba jelasin dulu Wirago, Wirama, Wirasa itu. Jangan ngomongin pandemi, nanti kita ngomongin pandemi. Ini demennya John. Jadi ini kalau dekat dengan sastra ya, dengan Ubud Writer and Readers, dengan teman-teman yang sekarang apalah dengan sedang gegalau ini, Wirago, Wirama, Wirase ini sebenarnya bagian hal yang kalau dalam bahasa gaulnya kita anak muda sekarang ini tutorialnya loh. Salah satu fitur dalam hidupnya orang Bali. Jadi dalam wirage misalnya, ini tubuh ya. Kalau dalam memahami kemudian ini nak Bali ini kan sifatnya multi kompleks ya. Dalam tubuh itu diri ini bukan tubuh tunggal. Makanya ngelah nyamopat, catur dan sebagainya. Nah, ketika dia belajar wiraga, wirage ini jangan diartikan seperti sekolah kesenian. Kelemahan kita itu kan mendefinisikannya wirage gitu, memperbaiki langkah-langkah tubuh karena misi ya kan. Padahal wirage di sini itu harus berdasarkan pada ada hal, yaitu pada pemahaman bahwa diri ini sang sarire ini bukan tubuh tunggal. Ketika kamu lahir, kamu itu bukan tubuh tunggal, ngabunya mepat, terus kamu tergantung dengan ibumu, tergantung segala-segalanya macam, tetapi kamu individual. Gitu. Jadi tidak berbicara tentang individu. Karena itu ketika kamu wirage, di situ ada bagian-bagian di mana ditentukan seperti merapikan otomatis. Jadi tubuh ini ada yang namanya etik di dalam niskale, ada yang etik di dalam sikap. Latihannya nike ngigel, karena itu upacara-upacara tua nike mekejang mesolah. Solah nike kan solah itu dari wiraga itu solah itu perilaku. Iya, bisa berarti tari, bisa berarti perilaku. Perilaku kan gitu. Nah, niki nak rasu base sebenarnya. Nah, kemudian kalau wirame kan tidak sekedar megending, mewirame, saya mencapai suara sopran, alto, suara yang paling bagus. Di Bali nih paling dunge apang senglad bunyi nih. Makanya kan namun gending paling lunge plaseto paling kewehe kan. Di situ plaseto kan. Nah, di situ pengerase karena apa? Nanti terkait tidak ada awal dan akhir itu yang berkaitan kemudian dengan hane tan hane. Nah, kemudian nanti kalau udah ketemu dengan abis wirame ini wirase. Nah, wirase ini berkaitan sekali dengan apa itu yang boy mungkin ini kan
di seluruh dunia nganggon niki ilmu niki, baik itu mindfulness, pengembangan NLP, iraga kesiap-kesiap begitu nepukin Dalai Lama, kesiap-kesiap nepukin para pencerah. Cok, bahasa Indonesia, Cok. Oh, bahasa Indonesia. Iya, kita nggak lagi ngobrol berdua. Iya. Orang, iya. Jadi kita itu kalau wirasa ini bukan sekedar pertanyaan dasarnya itu kalau sedang belajar wirasa. Itu pertanyaannya itu manakah di dalam tubuhmu itu yang bekerja, pikiran ataukah hati ataukah tumpukan hati dan sebagainya. Dan ketika wirasa ini bekerja dipraktekkan itu, apa yang terjadi itu? Yang dicari itu hana-tanhana, kesadaran itu. Dalam bahasa fanatiknya orang Bali itulah disebut sang siwe, kesadaran itu. Nah ini kemudian dalam konteks yang lebih gahul, anak-anak muda sekarang misalnya yang belajar karena galau-galau, riso-riso kan, terkagum-kagum mencari jalan spiritual yang universal, yang tidak terikat satu agama dan sebagainya, ya pasti akan terkagum-kagum dengan Sadguru, dengan dengan Dalai Lama dan sebagainya, karena seruan dari wirase ini pada dasarnya itu adalah apa? Bagaimana kamu menyeimbangkan gitu relasi energi di dalam dirimu yang bertubuh tidak tunggal itu dengan kesemestaan Sang Hyang Jagat Karana. Di sini kemudian akan bertemu apa yang namanya itu yang saya tadi bilang sama Jun, paraspare itu Jun. Tapi dalam konteks Torres itu paraspare ini kan sudah terkenal sekali sebenarnya. Skala disebutkan dalam bahasa gahulnya, dalam teturisane agama teturisane mangkin. Nah, sebenarnya ini Sang Hyang Jagat Karana ini yang membuat orang Bali itu memposisikan dirinya dalam hubungan relasi kemanusiaan bukan dengan orang Bali, bukan dengan keyakinan yang sama itu bisa. Jadi tiga wiraga ini. Jadi sebenarnya kalau dari apa yang Cok sampaikan tadi itu kan Mulat Sarira itu tidak sekedar introspeksi diri, nggak bisa. Tapi justru saya senang dengan kata self reflection itu, karena saya masih ingat dulu percakapan sama Degung ketika orang berusaha memburu menerjemahkan sekali misalnya. Tapi kan jatuhnya buku itu akhirnya mendefinisikan, jadi sempit dia. Jadi karena kita itu kan dari generasi yang dididik berpikir struktur rasional itu, padahal hampir semua ajarannya Bali itu Hano tan Hano. Ini yang kesadaran. Jadi Anda bayangkan dari saya deh merasakan ke sekolah, masuk teori, belajar ke filsafat, bingung jangan tepuk dengan ini. Nah, semua harus didefinisikan kan, kurang lebih. Semua didefinisikan. Padahal nanti kalau sudah prakteknya ya udah. Tapi kalau tidak didefinisikan seperti usaha Anda di Ubud Writer ini self reflection, ya tidak ada jembatan ke dunia internasional. Ini Sang Hyang Jagat Karananya memerlukan ini. Iya, dan panel ini gunanya untuk itu, untuk menunjukkan bahwa pada waktu kita secara serius menyelaminya, Mulat Sarira itu wiraga, wirama, wirasa, gitu loh. Jadi sebuah upaya untuk menyelaraskan tubuh dengan irama alam dan dengan rasa diri itu kan. Itu dan hasilnya Hano tan Hano. Nah, yang menarik kemudian, Cok, beberapa teman berasumsi dan bercuriga, dan mungkin kecurigaannya besar, maksudnya kepada saya. Nah, kalau kepada Cok sama saya kan sudah sering kecurigaan. Oke. Tapi maksudnya bagaimana ajaran-ajaran tradisional Bali itu berperan penting dalam memformulasi, kemudian membentuk, memahat karakter orang Bali. Jadi contohnya ada kecurigaan bahwa ajaran Mulat Sarira yang diterjemahkan sebagai upaya untuk refleksi diri. Jadi bahwa orang Bali itu pada waktu menghadapi sebuah fenomena cenderung melihat dulu ke dalam dirinya, nyiksik bulu. Jadi Mulat Sarira nyiksik bulu dia untuk melihat apakah fenomena ini terjadi karena kesalahan saya, kebodohan saya, gitu loh. Sehingga ini kemudian melahirkan sikap yang tercermin pada lagu yang sangat populer itu, Dengadena Wak Bisa itu.
Mhm. Jadi membuat orang Bali kemudian tidak pernah berani berkonflik pada waktu menghadapi sebuah fenomena, tidak pernah berani mengambil sebuah sisi yang jelas, kubu yang jelas, karena ingin dulu memastikan bahwa dirinya sudah benar, dirinya sudah bersih, dirinya bukan penyebab dari kerusakan, fenomena, keriuhan, kericuhan ini. Apakah menurut Cok kayak gitu ya? Bahwa Ada beberapa yang seperti itu, tetapi sebenarnya itu tidak oleh mulat saririnya. Kalau tadi saya mengatakan ada 3 jalan yang paling mungkin dalam pola asuh kita sekarang, karena dia dekat dengan kesenian, dengan apa dan sebagainya, dan sudah terlanjur didefinisikan. Ada satu yang membuat orang Bali itu seperti defensif dia. Nah, ini pertama itu yang saya bilang, dirinya ini sang sarire ini bukan tubuh tunggal. Dan ini berkaitan dengan 2 ajaran yang tabrakan. 2 ajaran tabrakan itu yang satu ini yang disebut dengan Prewerti Marga itu. Kalau Prewerti Marga itu kan keren-keren John, Tape, Yadnya, Yase, Kirti. Padahal itu jalan berputar-putar. Jalan berputar-putar ini menyebabkan orang Bali tahu, kalau saya mati, kalau tidak masuk surga, saya masuk neraka. Makanya saya pakai jalan berputar-putar ini supaya mencapai surga. Tetapi konsekuensi memakai jalan berputar-putar ini mencapai surga pasti ulung megelebung harus nawang neraka. Harus tahu neraka. Nah, kalau sudah mencapai kata neraka ini, dia akan kemudian membuat jalan, konsekuensinya kenapa orang Bali nggak mau konflik dan sebagainya, itu adalah menciptakan surga di bumi. Ini ajaran ini berdampak secara psikologis, sama seperti saya bandingkan apa yang terjadi ketika habis Perang Dunia, gerakan New Age, generasi bunga, ingat nggak? Ya, semua lari ke timur ya. Lari ke timur, kemudian saya pernah kan ke Goa India itu, bagaimana takjubnya saya ngelihat kaum hipis dan orang kaya dari seluruh dunia pada hari Jumat turun naik Vespa. Bayangkan itu. Dari situ saya melihat dampaknya itu sekarang di sini ajaran Prewerti ini. Karena itu hampir semua agama pasti mengenal apa itu tapa dalam nama yang lain ya, puasa, retret apa, kemudian yajnya bersedekah, iraga medana pudil segala macam. Kemudian yase, kita kan melakukan pelayanan, mau kita cungkling apa ya, maksud saya mau kita pelit demit segala macam, pasti suatu hari kita meyase. Terus kemudian kirti ini kan juga semua orang ingin mengejar, jalan berputar itu semua. Nah, tetapi manfaatnya apa? Membuat manusia tertib. Jalan berputar ini justru membuat manusia agak tertib, meskipun tidak sesuai lah dengan sebuah standar yang ideal. Salah satunya adalah apa? Kalau kamu mempercayai ada sorga, berarti kamu mengakui ada neraka. Kalau kamu mempercayai ada perdamaian, berarti kamu yakin dong ada perang. Kalau kamu meyakini ada ketenangan, berarti ada keramaian keriuhan. Ya, dualistik itu ya. Dualistik itu ini diajarkan terus niki berkonflik, akhirnya orang Bali yang terdidik memahami tidak ada itu kembali hanutan itu. Sudah ngapain? Saya ngeributin sama Jun, sekarang saya ngeributin masalah apa? Masalah kapan saya divaksin dan tidak vaksin, misalnya begitu. Masih cangkar mati, masih amun mandi puan, susah itu kita ngomongin. Nah, ini yang membuat banyak sekali dampak secara pola asuh. Itu sebabnya saya menawarkan 3 yang paling akrab, wiraga, wirama, wirase, karena itu akan menyangkut rase, pengidap rase. Itu yang 3. Nah, kemudian dalam desain relasi sosial kita, dalam tubuh sosial kita yang juga sama sekali tidak tunggal, sangat kompleks. Nah, ini muncul Prewerti ini. Nah, pandemi ini mau nggak mau juga harus membicarakan pandemi. Dampak pasti kita omongin. Nah, ini pandemi tapi ini kita omongin Prewertinya dulu. Jadi, selesai Prewerti kita ngomongin pandemi. Oke. Jangan gini. Kalau Prewerti ini jalan berputar ini semua agama melakukannya.
dengan nama-nama yang berbeda. Meskipun tentu ada yang mengatakan oke, agama kita tidak sama, tapi Tuhan kita bisa sama. Segalanya. Kan gampang ngelihatnya, selama ajarannya menyatakan tentang surga neraka, properti dia kan. Properti. Selama siapa saja bergaya, mau dia ateis, mau apa, kalau dia ngomong, "Oi, saya toleransi, saya kesetaraan," apa itu perverti, jalan berputar. Nah, jalan yang kedua, jalan yang mana ya? Ini jalan yang serem, jalan pandemi ini. Yang Bairawa. Yang Bairawa. Jalan Bairawa ini yang namanya kalau di Bali, ini yang kita sering dulu rebatang kita pertengkarkan dengan Sugi. Kapan kita memakai ilmu ini? Ilmu pemutus ini. Ini yang namanya Angaji Pegat. Angaji Pegat ini nasihat yang luar biasa di era Watu Renggong mulainya disebarkan itu tentang Bali ini jangan semua ke pewerti ini harus ada tanpa balikan. Ini sebenarnya akarnya ini sangat tua. Ini namanya Niwerti Marga. Nah, lingkaran surga neraka ini nggak dianggap ada. Jadi mereka itu sudah meraga putus. Dampaknya putus asa nampak. Kan meraga putus asa nampak karena sudah social distancing apa dan sebagainya, dan kemudian yang namanya jujur itu kan bukan lembut, tegas, pahit dia. Itu yang namanya banyak hal yang kalau jalan Niwerti ini kenapa pengikut Bairawa ini ekstrim ngasih contoh kalau dalam ajaran-ajaran mistiknya itu yang namanya menu makanan untuk imunitas tubuh itu kan bukan lagi bahan pokok. Tubuhmu sendiri yang harus kamu hidangkan. Tidak berani kaum humanis, kaum yang bergerak dalam ahimsa misalnya, masih makan daun-daunan. Kita kan menganggap daun-daunan bisa ngomong, bisa mangkian. Kan Begawan Agastya itu. Begawan Agastya menang kesami punike okane. Nah, Anda menyeru hanya persoalan karena ada satu binatang dibunuh untuk upacara dan sebagainya, ditertawai. Oleh apa? Oleh jalan Aji Pemegat ini. Makan Taruh Pramana. Kita punya Taruh Pramana, Betara Empu, Salukat dan sebagainya. Bali bergolak sebenarnya secara pemikiran mengenai Mulat Sarire ini karena memberikan dua jalan itu. Realistisnya itu kita saat ini ya harus memakai jalan berputar. Tetapi pandemi ini sakti sekali. Nah itu sekarang kita ngomongin pandemi, Cok. 2 tahun ini kita terkurung oleh pandemi gitu loh. Jadi pertanyaan saya ada 2. Pandemi ini kalau dipandang dari sudut Prawerti dan sudut Niwerti, dari dua perspektif yang berlawanan, apa sebenarnya tafsiran terhadap pandemi ini? Pertanyaan yang kedua, kalau memang Mulat Sarira itu introspeksi diri, apa pelajaran yang kita peroleh dari pandemi ini? Sebenarnya saya mau jujur ya, Jun ya. 2 Jadi tahun. sama ini bohong gitu. Masalah pandemi ini kan selama ini kan anaknya uyut sajan itu kalau dari soal masker sampai dan sebagainya. Saya melihat ada satu teks yang luar biasa dari awal mula caranya mengajarkan mengenai bagaimana perkembangbiakan dari endemi ya. Dalam lokal kisah Betara Nini ya, Uma di Bali Agung itu. Tapi problemnya kita ketika 2 atau 3 bulan setelah pandemi itu kan semua sibuk seolah-olah ada referensi di USADA, di apa dan sebagainya. Padahal kita itu cuma punya pengalaman endemi, Jun. Iya. Ini pandemi ini kan lintas negara. Tapi 2 tahun ini kemudian saya tertegun, Jun. Karena apa? Ini bukan penyakit fisik, ini psikis. Psikis Niki. Ini yang saya bilang sang yang jagat karane itu paras pare dalam konteks ini. Meskipun paras ini antara skala ipare itu niskala. Hal yang paling menarik dari jalannya pandemi ini adalah
bagaimana itu berjalan, rasa takut kecemasan itu menemui. Jadi kalau dilihat akibat kita bertumpu pada jalan yang berputar itu, timbangannya jauh lebih berat. Hasilnya apa kalau pakai jalan berputar? Iadnya lebih hebat. Di seluruh dunia tidak ada negeri yang tidak bangga dengan upacara, dari upacara olimpiade, upacara apa dan sebagainya. Itu semua berupacara untuk kemanusiaannya, kemegahan, perayaan semuanya. Perayaan pengetahuan dari apa saja itu iadnya sebenarnya. Kalau ngelihat dari tapa, hampir seluruh manusia di dunia itu diajarkan kok untuk hidup hemat, menabung dan sebagainya. Itu bagian tapa. Harus menghormati bagaimana kita sangat serius memperhatikan diskriminasi apa saja, recah di mana-mana. Nah, dari jalan berputar ini yang imbangannya terlalu tinggi ini sampai kemudian membuat kita semua percaya diri bahwa jalan jenana itu sama dengan jalan keyakinan, faith itu. Jenana ini kemudian bergeser, jenana agung niki, pada struktur rasional saja. Lupa dia pada satu hal gitu. Semesta sang yang jagat karana ini tetap mempunyai paraspare. Itu sebabnya sang yang anu, kalau saya... Cok, dari tadi udah 5 kali kita ngomongin paraspare, tapi perlu dijelaskan dikit paraspare itu apa? Paras itu skala, sama dengan skala. Pare itu niskala. Ini kalau dia berkaitan dengan kita sedang bicara globalisasi di pandemi. Jadi kalau membicarakan sang yang jagat karana, kita kan dulu tuh kan suka makrokosmos, mikrokosmos gitu. Nah, tapi kalau bicara dari konteks mulat sarire ya harus dipakai ini pendekatan itu hande dari konsep paraspare. Tidak bisa dari skala niskala karena dia akan menyangkut itu marga, jalannya pewarti dan niwerti. Nah, sang yang anu, saya justru menempatkan beliau ini, sang yang corona ini, karena satu-satunya dari jenana yang bisa ikut campur dari kekuatan paras dan pare. Ini ikut campur kita, ikut campur pada kedikdayaan dari perkembangbiakan bagaimana perintah dari sakti sang perdana dulu. Ya, pencipta dari endemi pertama dari tubuhnya sendiri itu adalah Durga. Karena itu orang Bali selalu segala sesuatu itu pasti ke Pura Dalem dan Bali Agung itu konsepnya ini. Dan itu karena itu sang yang jagat karana. Nah ini sang yang anu kalau menurut saya kalau mau nanya apa itu? Ini sang yang anu. Karena apa? Dia ketika bertemu dengan daerah lokal, landscape gitu dalam bahasa ekologinya, dia menjadi bentuk sendiri loh. Seperti bagaimana ketika Durga melakukan seperti protozoa, dia membelah diri. Kalau belajar Purwaning Purwa awal dari salah satu prakempa, salah satu lontar bagaimana awal mula penciptaan penyakit itu. Semesta ya. Ya, ini bagiannya itu adalah membelah diri. Jadi makhluk itu memang diakui membelah diri. Ini kan repot kalau ngomong sama ahli biologi. Nah, ternyata sang yang anu, ini sang yang anu yang kita pakai pada saat ngayab, yanu, dan sebagainya, ayam sari dan itu ini muncul dalam bentuk ini. Dan ketika dia pergi misalnya ke Jawa, dia pergi ke Amerika, dia pergi kemana-mana, dia menyesuaikan dengan musim, dia menyesuaikan dengan mana, persis seperti teks prakempe dari ketika Betari Durga melakukan pembelahan tubuhnya menjadi pancaka kuburan. Pancaka kuburan inilah yang kemudian menjadi obat satu-satunya itu, yaitu tanpa balikan ini, aji pegat ini. Benar, social distancing. Itu sebenarnya. Tetapi kita berjarak dengan ini semua karena apa? Itu yang saya bilang. Sibuk gak kita berputar-putar. Berputar-putar karena kita semua kadang sudah menempatkan, oke, kita mencari surga, kita mencari perdamaian, kita sudah kan, kita lupa banyak sekali ciri-ciri fisiologisnya
yang sebenarnya mensyaratkan benar bahwa ini memang sebenarnya sifatnya pandemi, tetapi ketika dia masuk ke Bali, dia masuk kemana, itu menjadi endemi. Masing-masing dari wilayah itu sebenarnya punya cara. Dia punya obatnya sendiri. Itu benar-benar disampaikan kepada umat pada saat itu di Balai Agung oleh Betari Durga. Ini menarik, Coy. Pertanyaannya kemudian adalah pelajaran apa atau apa yang harus kita lakukan kemudian? Pelajarannya kemudian itu apa? Sekarang ini hal yang paling terbaik bagi kita semua itu adalah kembali untuk apa? Percaya pada rasa kebaikan itu. Jun, kalau kita amati ya dari tahun 90 uli teman-teman kita yang begitu banyak mulai tertarik menjadi bankir, menjadi pegawai hotel dan sebagainya. Kita itu semua di seluruh dunia itu kan amuk amerde. Terus kemudian derajat, kita memburu jalan berputar itu oke, yang kita sebut bahagia itu kalau kita punya uang, punya mobil, punya rumah, punya jabatan. Jelasin amuk amerto itu istilah yang menarik sekali yang kawan-kawan pasti akan melihat kaitannya. Mau mana ya, kamu yang tertarik pasti karena nulis ya Jun nih. Amuk amerto ini begini, amok itu kan dipakai seperti orang ngamuk gitu loh, lapar, sing cukup apa namanya kalau dalam pelajaran ekonomi Adam Smith itu tersier itu nggak cukup, kebutuhan kedua nggak cukup, yang sekunder nggak cukup, tersier enggak, ini udah amok amerto itu melewati level 4 sudah kita. Bahwa seluruh eksistensi kita abdikan, kita dedikasikan untuk pemenuhan itu material. Kita sudah sangat jujur harus semua ini. Formalitas bahkan kepada keluarga sendiri untuk hai apa kabar, sedih apa gitu. Kita sudah hampir dari desa, dari tempat terpencil dan sebagainya. Belum lagi kemudian masuknya katakan dalam gaya kita komunikasi relasi itu yang namanya keleteg hati. Rasa seken-seken ikut berduka cita, seken-seken mendalam, seken-seken tulus ikhlas. Dulu itu kan ekstrem bisa. Andai ada seorang bajingan zaman dulu itu ikhlasnya dari bajingan. Ikhlasnya dari bajingan rasa karena kesetiaan pada komitmen. Sekarang enggak ada. Komitmen pada kebaikan, Bi. Komitmen pada persekutuan dengan suatu tujuan pun yang sifatnya temporer pun boleh jadi enggak ada. Itu yang sebenarnya yang disebut dengan amuk amerto. Karena apa? Kalau bahasa sebenarnya saya nggak kurang suka ya mempadan-padankan. Ketika dampak satu kita mengalami gegar budaya di seluruh dunia, gegar budaya. Terus kemudian yang kedua kita juga mengalami apa yang namanya overdosis konsumsirisme itu. Yang ketiga kita tidak pernah belajar serius mengenai apa? Mengenai apa itu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Kita tuh kan lucu, Jun. Seluruh dunia ini lucu. Bisa seragam dari wajah terminal bandara itu sampai waralaba yang di sebelah rumah kita pun itu bisa seragam sekarang. Kebayang enggak di satu sisi semua orang berseru dengan kebaikan, kita harus Bhinneka Tunggal Ika, kita harus diversity, tapi kemudian apa? Pergilah dari sini. Saya ke Amerika kaget, ada betutu di sana. Saya pergi ke Eropa, di situ juga ada beguling lawar. Sebaliknya kita di sini mekejang nakinglah McDonald, mekejang nakinglah KFC, mekejanglah donat dan sebagainya. Loh, yang menyeragamkan ini apa? Amuk amerto. Lalu sekarang apa yang diminta sama pandemi ini itu apa? Oke, memang tidak menyenangkan harus mengakui ini. Perpaduan jalan berputar itu dari Yadnya, Carpe Kiti dan sebagainya mencapai keagungan, kemuliaan, keangkuhan manusia dengan pengetahuan hebat-hebatnya harus KO dulu darah mahane tangan ini.
tidak ada gunanya Amerte yang kamu amuk itu. Begitu pandemi datang selesai semua. Ya sudah, kamu ditawarin apa? Jalan yang paling ditakuti. Jalan sendiri, tidak punya masa. Oh, Anda tidak memerlukan pemilu demokrasi ini si Sang Yang Anu ini. Ketika Anda masuk ruang isolasi, pedidi. Wah, Anda punya uang tidak bisa. Ketika ada amuk dalam tubuh Anda itu badai toksik, apa namanya itu sudah tidak ada. Ya, sitokin. Sitoksin itu artinya apa? Anda mau berseru ini buatan manusia, Anda mau berseru ini rekayasa politik, dia sudah ada di depan mata. Artinya apa? Yang dia dekatin itu puncak pencapaiannya Sang Yang Anu ini itu pengerase. Siapa yang tidak takut dengan cemas? Siapa di bawah pikiran sadarnya sekarang tentang ini? Sesakti sakene itu ini kita semua makhluk kalah dan hanya tanpa ilmunya bese aji pegat tanpa bebalikan sekarang. Saya masuk antrian entah keberapa. Jadi dalam konteks dunia yang dihancurkan oleh pandemi ini, Mulat Sarire itu adalah himbauan untuk kembali ke pengerase. Pengerase sebenarnya. Jalannya paling gampang karena kita sudah amuk-amerte cukup lama. Lama ya. Bisa berantem kita. Kamu berantem sama istrimu, saya bisa berantem sama adik saya dan sebagainya. Nama kejanglah target. Wah ini harus prestasi apa dan sebagainya. Lah saya harus selalu menawarkan mari kita jalan tanpa meraga putus. Jangan timpu gini sih. Tapi apa jalan ini yang berusaha Cok tawarkan melalui Mulat Sarire Movement itu? Sebenarnya sebagian ya, tapi sebagian itu saya mengikuti langgam gaya anak muda Gen B. Sebab gini, saya belajar dari itu New Age, gerakan New Age itu. Capek kalau saya misalnya, oke, saya ngomong misalnya dengan bagaimana gerakan spiritual universal, akhirnya berdampak justru berantem antara fanatik dan non fanatik, antara yang ingin kalau di Bali ya sekarang antara Dreste Bali dan sebagainya, lelah kan Jun. Nah, mending saya membangun sebuah gini cara anak muda ketika bergaul dengan apa yang dia maksud dengan pengerase itu kan meruruh mencari meditasi, yoga. Mereka dikemasi dengan dulu itu ketika Jane Fonda pertama menawarkan yoga itu. Ingat waktu saya masih pos di Gatsu kan muter irago videone begitu torisi meyoga kan. Nah, jalan Parwerti ini, jalan Mulat Sarire Movement yang saya tawarkan itu sebenarnya jembatan untuk Gen B ini. Jadi di situ kenapa saya misalnya berusaha membujuk katakan Gus Baskara ngomong layak, tapi bukan Turaharte saya sudah. Dia kan calon doktor tuh si Gus Bas. Gus Bas harus ngomong, tapi harus rasional. Maksudnya ada jembatan bahasa untuk memahami. Tetapi lama-lama, nah di sebelahnya ini ada Self-Love Bali, saya buat juga dengan Jero Jemiwi. Ini lebih gadi kayak kamu tuh self reflection. Padahal di tengahnya itu Mulat Sarire. Nah di situ itu menjembatani kan sekarang di seluruh dunia orang tergila-gila pada mindfulness, sadguru apa dan sebagainya. Nah sebenarnya kita harus menawarkan ini Mulat Sarire ini seperti itu karena apa? Ruangnya itu saya bilang dia bisa menjadi payung, dia bisa menjadi tanah. Bisa menjadi tanah. Ya, hane tan hane di tengah-tengahnya. Ketika bertemu dengan Sang Yang Anu ini, ya bedikanlah takute Jun kan ampun meraga putus. Kita udah siap. Nah, kalau enggak besok saya diambil ya lagi 2 hari apa doa nenek-nenek kita di Bali dulu. Ratu betare izinin titiang seger-roger. Amun anak moton apang mekawat. Ulat apa mekawat uat besi gitu permintaannya meniru Jaya Kesunu gitu. Ini artinya apa? Ada juga harus langkah-langkah panutan kalau menghadapi ini karena ini kita banyak orang. Itu yang saya bilang Bali itu terlalu apa ya? Maksud saya beberapa kawan kita romantik sekali. Tiba-tiba, woi muka nih usade, muka petenger gumi dan sebagainya. Pengalaman kita cuma endemi. Saya kan peneliti calon arang, endemi.
Jadi yang kita hadapin pandemi, tetapi yang paling universal, yang global ini, itu yang saya sebut dari Sang Yang Jagat Karana, Sang Yang Anu ini. Caranya ya itu ilmu yang kita pertengkarkan dulu yang marah-marah Sugi itu, wow, kita masih muda masa melajain aja pemegat gitu ya orang. Padahal Tapi, Cok, ini saya amati di Mulat Sarira Movement sama self love ini kan, tawaran-tawaran wacana, tawaran-tawaran narasi yang sangat alternatif gitu. Misalnya Gus Bas atas wawancara yang tak biasa itu. ya. Ya, tapi ide wacana publik seperti ini umumnya digerakkan oleh kesadaran personal dan pengalaman personal. Gitu. Ya. Jadi saya sangat ingin tahu ada perubahan besar dalam diri Cok 5 tahun belakangan ini gitu loh. Itu loh. Ini saya mau bilang ini karena saya sadar ini saya tidak bicara berdua aja sama Jun. Jun ini orang yang paling pandai, cerdik, cerdas di seluruh dunia. Jadi, nih di Mercepade nih. Nah. Jadi yang ingin saya tanyakan, kenapa dalam 5 tahun belakangan ini Cok sangat kencang sekali, sangat serius sekali ngomong tentang perlunya kita kembali ke jalan lama yang berbasis pada perasaan, pada pengerasa. Apakah ini juga didorong oleh pengalaman pribadi Cok yang selama 5 tahun terakhir ini lebih banyak di dalam rumah ngurusin ibu kandung Cok yang sudah demensia, jadi sudah sisu kalau kita bilang, jadi Cok lah yang melayani tidak hanya kebutuhan fisiknya, merawatnya, tapi juga ngajak seorang yang demensia bercakap-cakap itu tuh. Apakah ada pengalaman pribadi ini berpengaruh dalam upaya untuk anggaplah memasalkan Mulat Sarira ini? Ada pasti, harus saya akui ada. Tapi sebenarnya dari ayah berpulang itu lebih ketika ayah berpulang, terus kemudian paman saya berpulang, itu semakin. Tapi sebelumnya kan Jun pasti ingat kita kan pernah di korannya Bali Pos yang bahasa Bali, Nutug Surya Ngalap Sunye. Jadi saya punya pengalaman yang sangat sangat mendalam sekali pada berbagai peristiwa di sekitar saya yang meskipun berjarak. Saya pertama Jun, saya belajar sekarang itu belajar bersyukur untuk hal-hal kecil. Hal yang membuat saya menjadi tenang. Terus kemudian belajar untuk hal-hal meminta maaf dalam hati untuk banyak hal. Saya melatih itu trikaya saya itu seperti itu. Tetapi hal yang paling penting itu kenapa saya membuat Mulat Sarira Movement itu sebagai wacana tandingan sebenarnya gayanya saya itu. Sebenarnya tandingan terhadap Satguru lah itu udah jelas. Enggak, belum. Harusnya sesi ini ada Sugi lagi satu. Sugi kan favorit sekali sama Satguru. Ya, dan kami berantem selalu dan dia selalu memasok itu Satguru bagian ini. Ada satu hal Jun dalam diri saya itu. Kalau saya kan anak manja. Kalau saya pura-pura menderita masih kewah. Lakar jujur saya bilang Jun. Terus lakar ngai proposal ngide bantuan aja orang lakar tolak bercimpal-cimpali segala macam kan. Dari situ saya menyadari saya ini orang beruntung tapi tidak tahu diri. Nah, ketika ibu saya ngalami demensia, di situ saya kan seperti direm dalam kecepatan tinggi, Jun. Dan kemudian saya tahu kakak saya dengan kewajibannya sebagai kepala keluarga, adik saya juga sebagai ibu dari anak-anaknya. Dan kemudian dalam hukum keluarga saya, memang karena saya bunga natah, sendin pawon di rumah, paman-paman saya mendorong saya untuk sebenarnya awalnya itu jalannya itu adalah untuk belajar sastra. Sastra awalnya. Tapi kemudian saya tahu, awalnya kan Jun tahu saya sangat muda. Sedereng ada anak-anak mau winten gede, tiang ampun mau winten gede gati Jun. Depan kan saya orang funky, saya harus minum wine, harus bergaya sih. Karena ada siapa yang akan mengkoreksi saya? Santai aja kan saya dengan gaya hidup saya. Tetapi itu ada satu hal yang membuat kemudian saya tahu ketika saya pergi kemana-mana, ke Aceh,
Ke seluruh Nusantara saya sudah pernah. Hanya satu benua yang belum saya kunjungi, Australia. Yang lain-lain itu saya menyadari, ya saya harus pulang. Kata pulang ini apa padananya? Pulang tuh ngapain? Nanti saya bengong, sehingga main teater, sehingga yang bodoh dan sebagainya. Jun tahu kan saya awal-awal ketika pulang memutuskan dari mana-mana itu hidup dengan red wine doang. Itu Rio Helmi mengutus Agung Parmeswara untuk motret, terkaget-kaget kan seluruh ruangan saya itu isinya botol red wine. Artinya apa? Ketika saya bicara tentang Mulat Sariri, saya juga jujur saya melihat masa depan itu. Ketika saya ngomong Mulat Sariri itu saya melihat. Jadi 2 atau 3 tahun sebelumnya itu saya sudah mulai menerapkan hal yang disebut dengan aji pemegat itu, social distancing itu. Meskipun ciri-cirinya itu ya mulai dengan bikin anget-angetan, saya kemudian membuka-buka beberapa. Dan lebih lucunya, Jun, mau percaya atau tidak percaya itu, apa yang ingin saya tahu itu tiba-tiba Bapak meninggalkan untuk saya. Sampai beberapa prasasti. Saya kaget, wih, ini kok ada sampai tulisan tangan. Itu sambil jagain ibu, tapi saya sebenarnya sambil belajar juga. Ya, terus latihan batin, konflik batin, tidak puas sebagainya itu dari sikapnya ibu yang demensia. Itu latihan kesabaran tingkat tinggi, lebih daripada kesabaran di wihara-wihara. Terus kemudian untuk udah ya, saya tahu. Ya, diingetin panitia untuk. Oh ya, kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan kalau ada sing. Apakah ada pertanyaan rekan-rekan? Kalau tidak, saya yang lanjut nanya. Nggak ada yang bertanya, Jun. Saya tarik 2 hari kamu takon. Yang sering juga menjadi pikiran saya tuh gini, Cok. Baik Aji Kepegat, semua ajaran Bhairawa yang Newerti itu ajaran yang ke dalam diri. Jadi ajaran pulang lah gitu. Makanya kan tadi Cok pakai kata pulang itu makletak dikit dibikin gitu loh. Jadi dia ajaran yang dalam konteks Mulat Sarira dia memang benar-benar sifatnya ke dalam diri, bukan keluar. Gitu loh. Sekarang kita berhadapan dengan sebuah dunia di mana semua hal itu diekspresikan keluar, gitu loh. Jadi anak-anak, adik-adik kita itu lebih terbiasa untuk nulis status di sosial media mereka daripada duduk merenung tentang apa yang sesungguhnya terjadi, gitu loh. Jadi pada waktu dia menghadapi sebuah fenomena, anggap aja ada orang yang ngomong kasar di depannya, daripada dia duduk atau daripada dia berantem dengan orang itu, dia nulis status. Nah, menurut Cok, bagaimana cara kita Mulat Sarira di dalam sebuah dunia yang sangat berorientasi pada luar, gitu loh, bukan dalam? Saya memakai sikut di awak, dan yang kedua ada pematuh. Nah, sikut di awak dong, ceritain. Sikut di awak itu begini, kalau dulu saya ada membaca, saya tahu teman saya sebagai buser misalnya dalam konteks politik itu, baik Jun, keluar tanduk saya kalau dulu. Kalau sekarang saya memahami gini, dia pasti punya alasan kenapa dia sampai jadi buser, menjadi oportunis, menjadi apa, menjadi menjengkelkan lah. Itu sikut di awak, karena pasti dia perlu uang untuk anak istrinya, banyak alasan. Dan seperti kita kemudian memahami kenapa ada orang miskin, kenapa ada orang poligami misalnya. Ekstrem itu saya ngasih contoh. Ada banyak alasan yang menyebabkan bahkan bisa berkelit atas nama karma, atas nama takdir, segala macam. Kan? Nah, itu sikut di awak ini harus benar-benar kita pahami kalau kita mau memahami tentang pulang. Yang kedua itu ini, yang tadi yang saya bilang ini setelah sikut di awak ini, Anda harus berani. Untuk apa? Ketika menghadapi ekspresi keluar itu, ini menjadi pematuh. Saya sering melakukan ilmu pematuh itu yang diajar. Itu Sugi loh yang ngajarin saya ilmu pematuh itu. Artinya apa? Kan Siwa Sidanta itu gowak dan angsa kan lambangnya. Kan gowak dan angsa. Dia hitam, sang kake ini hitam, tapi dia juga putih. Nah, itu dasarnya dari ilmu pematuh.
Suatu hari begitu banyak teman-teman saya bikin status ngeluh A, ngeluh B, ngeluh C, ngeluh D dari masalah pribadi, dari masalah rebat ajak tetangga dan sebagainya. Ini teman-teman saya loh yang masuk ke timeline saya. Sementara saya kan sibuk ngai puisi patah hati lah, ngai puisi cinta lah dan sebagainya. Semua orang bertanya, Cok jatuh cinta lagi dan sebagainya. Itu yang saya sebut ilmu pematuh. Jadi kenapa saya mau aktif di FB, kenapa saya kemudian pindah juga ke IG, kenapa saya juga sekarang sedang incar Twitter, saya memakai ilmu pematuh. Cuman bedanya saya bercermin, oke, sikut awaknya, teman si A, wih, kene gaya gati ya, marah kene anu gini. Saya memakai, oke, ini masalah cinta, saya berbuat seri-seri tentang bagaimana menghadapi patah hati. Patah hati terhadap mertua, patah hati terhadap itu bekejang. Versi misalnya ada pelakor. Oh, saya membuat puisi itu apa? Jatuh cinta. Kan saya pernah puisi ketika aku jatuh cinta, beliau. Terus kemudian ketika saya menghadapi teman-teman yang sudah tidak tahu apa yang harus dilakukan, saya membuat puisi apa? Anreg. Saya membuat puisi anreg. Ini sebenarnya kan dalam ketika kamu dapat SMS yang aneh-aneh itu di WA-nya itu kan anreg supaya kamu tidak berlanjut bayar. Oh, saya mengikuti itu. Saya membuat puisi anreg terus begitu. Jadi ketika dia membaca, berbahagialah kamu bila patah hati. Itu cuma sedihnya 3 hari. Setelah itu bunga-bunga bermekaran kembali. Kan suwun dia gede jak mantane atau seseorang yang merebut pacarnya. Itu. Terus nanti dia bilang, alah Cok, gitu gini nih. Itu ilmu pematuh. Jadi bukan berarti ilmu pematuh itu saya ikut. Woi, gedog gajak si A, si B, terus itu. Nah, saya memilih itu. Gitu, kalau saya menghadapi ini. Kalau saya enggak mau saya perang seperti yang, misalnya, oke, saya nggak setuju dengan beberapa statement dari elit mengenai pengelolaan pandemi misalnya itu. Enggak, saya nggak mau ikut dreng gitu. Enggak, saya bikin puisi atau saya bikin karya. Itu. Lantas ke depan apa, Cok? Sekarang rencana saya sedang untuk mulat Sarira Movement. Saya sedang menggarap Jelema Sibak. Setelah Sakyamuni itu perlu saja mati kan adalah ramalan. Ya. Jadi kau nggak usah mati, nggak usah sedih Sakyamuni, betara Sakyamuni dan sede. Cekacah itu. Sekarang saya membuat Jelema Sibak, John. Jawaban dari Mulat Sarira itu. Kita ini kan ini apa nih? Performance atau teks atau Jelema Sibak? Dia akan besar sekali, tapi sudah kontrak nih ke Amerika. Jadi prosesnya itu nanti di Amerika tahun 2024. Jadi dari sekarang itu saya sedang menyiapkan. Tapi yang pertama akan saya keluarkan teks. Saya mengambil Jelema Sibak ini sebagai tanda bahwa manusia kan selalu, manusia itu lahir utuh, suci, bersih itu. Bali itu nak radikal saja, raga itu nak Jelema Sibak, John. Ya, Jelema Sibak itu kan artinya manusia separuh ya, atau separuh manusia. Sigaran, manusia yang tidak pernah sempurna. Manusia kenapa? Karena memang manusia itu awidya kan. Manusia itu sebenarnya tidak pernah sempurna selama dia tidak bisa, gimana ya, kalau manusia itu ingin sempurna sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh ajaran suci itu, dia harus menghilangkan panca indrianya. Karena dia raja dalam tubuhmu. Kengkenang singlah pendengaran, singlah penyengaan. Begitu hilang panca inderanya, dia berhenti menjadi manusia. Dengan manusia. Bayangkan, makanya kita dijadikan Jelema Sibak, kan betare, berburulah kita berputar-putar itu, percaya pada surga, artinya kamu siap berneraka, percaya pada perdamaian. Kalau kamu sekarang kalau ada aktivis perempuan ngomong kesetaraan, pasti ada ketidaksetaraan. Mengakui itu. Ini yang disebut hanutan hane dalam Mulat Sarira. Jadi kalau belajar tentang Mulat Sarira itu tidak dalam konteks ini ada kitab sucene, ada gini, no. Ini adalah bagian yang di Bali niki pengerasa pengidap. Orang Bali itu sering gini. Mun lakar dari pejabat, dari pemimpin lajah negah kangjit. Bukan disuruh belajar berpidato, Jun.
Oh, disuruh kamu belajar negakkan pantatmu supaya bisa duduk. Bukankah pantat selalu duduk? Coba nak Bali itu sadis sekali loh caranya memberitahu. Mohon melad dari pemimpin, dari raja melajah negakkan jit. Oh, kalau kita melad dari jelema, belajar jelema, pengerasa, ngelah pengerasa itu. Pengerasa ini yang selalu pengidap pengerasa ini yang sebenarnya seluruh dunia. Kalau saya kan ketika kita beranjang sana pada ajaran katakan ya pada beberapa pelajaran teologi dari agama-agama lain itu, ini pengerasa pengidap ini sangat penting. Kalau kita belajar dari katakan dari beberapa nabi-nabi besar dengan berbagai godaannya dan kemudian bahkan ngasih contoh-contoh kisah-kisah yang radikal yang sebenarnya kontroversial. Tapi kita kan kemudian diminta apa? Hei, kamu tuh jelema sih, Mbak. Kan bukan berarti ketika kita sekarang misalnya Jun, cok nih 5 tahun nih diam-diam karena di begawan jadi. Nah, sebenarnya saya tetap kalau jadi begawan pun nggak masalah kan? Nggak enak gitu Jun, nggak bisa kan bebas-bebas saya ketemu di kafe minum red wine, ngerokok, beli cerutu kan, my lifestyle is gone gitu. Begawan pertama yang minta pejatinya tuh red wine. Nggak bisa. Aguron ini mau nggak ini mau bertaruh nabe, acak gitu. Itu. So, matur suksmo sekali. Oke. Ya, atas selamat ya buat self reflection ini ya harus ya buat Janet tetap bertahan di kala pandemi luar biasa WRF deh. Kalau bagi saya sih percakapan kita ini kayak kita duduk berdua ngobrol jadinya menyenangkan sekali. Tadi tadi saya mengingatkan diri nih Ragu ada nak mau balik nih rasanya nih nyanan malah ngomong kacau-kacau ya banyak ini yang mau balik. Rekan-rekan sekalian, selama sejam tadi kita sudah melihat perjalanan pemikiran Cok Sawitri tentang Mulat Sariro, dan kita lihat bahwa perjalanan ke dalam diri itu adalah upaya kita untuk menyadari bahwa sesungguhnya lah kita ini half human. Gitu. Sejak lahir kita ini bukan manusia yang utuh, kita hanya manusia yang setengah, yang menghabiskan seluruh hidup kita memburu belahan kemanusiaan kita yang setengah lagi. Dan itu, sebagaimana yang Cok Sawitri sampaikan tadi, hanya bisa dicapai pada waktu wirage, wirame, wirase kita selaras. Moga-moga percakapan kita dengan Cok Sawitri memberi inspirasi, memberi manfaat kepada rekan-rekan sekalian dalam perjalanan keras kita menempuh dunia yang sedang dihantui pandemi ini. Dengan demikian saya akhiri panel ini, mohon aplausnya dan doanya untuk Cok Sawitri agar tetap sehat dan tetap berkarya besar. Terima kasih saya ucapkan juga atas dukungan kepada patron program Ubud Writers and Reader Festival, serta kepada semua donor yang telah membantu sehingga festival yang tahun 2021 ini bisa berlangsung meskipun dalam suasana pandemi. Kembali, mari kita ucapkan terima kasih kepada Ida Cokorde Istri Murah Rakhwa Sawitri Sideman. Swastiastu, Cok. Oke, Om Zade Santi. Dadah. Sehat.